Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Iya. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir semuanya mengikuti pembelajaran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semua hadir. Gimana? Dua ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran silahkan pimpin doanya, mungkin seksi agama, mungkin seksi keagamaan siapa? Atau ketua kelas? Silakan. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Berkenaan dengan azan, mungkin kita tunggu azan selesai dulu ya. Ya. Kita lanjutkan ya pembelajarannya. Karena ada stop dulu sebentar. Nah, hari ini kita belajar tentang elastisitas. Semua sudah saya lihat sudah rapi ya. Sudah bersih. Bajunya juga sudah rapi. Jangan ada yang keluar bajunya. Apakah ada yang keluar? Ya, oke. Kita lanjutkan materinya. Ini baru saya sudah bisa jauh-jauh laptop nih. Mengucap ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Mengapa karet sendal jepit lebih susah dilenturkan daripada karet ban dalam sepeda motor? Yang pertama, yang kedua, saat menggunakan karet ikat rambut, apa bedanya menggunakan karet dengan jumlah yang banyak dan jumlah yang sedikit atau satu kan? Nah, jadi mungkin dari pertanyaan ini kalian ada yang sudah tahu jawabannya, mungkin ada yang belum. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti pembelajaran yang kita akan jalani ke depan ini ya. Mungkin yang sudah tahu, ada yang lebih tahu lagi mungkin bisa kita ikuti ini ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang memulai pembelajaran pada hari ini, jadi di sini kalian akan dites dulu, tes awal namanya ya. Mentes apakah kalian sudah belajar di rumah tentang materi ini atau belum, atau mengukur pemahaman kalian tentang materi ini sudah sampai mana. Nanti setelah pembelajaran juga akan diberikan tes seperti ini. Oke, jadi silakan kalian kerjakan di kertas lembar
tesnya nanti dikumpul langsung ke ketua kelas yang mengumpulkannya. Nah, silakan dijawab di tesnya. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Ya, silakan kerjakan. Bila kebanyakan 5 menit, 3 menit. 5 menit ya. Ya, 5 menit. Silakan kerjakan. Satu. Masing-masing ya. Tulis nama, jangan lupa nama. Ya, sebenarnya saya mau pakai Google Form, tapi itu nanti pertemuan selanjutnya. Ini pakai PowerPoint saja tesnya. Ya, silakan dikerjakan 5 menit Pak. Soalnya dia tidak usah ditulis, tidak masalah, langsung jawabannya. Ya, kita menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Jadi ada 3 pertanyaan. Tuliskan hubungan kelihatan kan? Kelihatan? Ya. Hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Tentukan konstanta tegas yang jika diberikan gaya, dan jika pertambahan panjang adalah. Dan yang ketiga itu gambar rangkaian tegas segi paralel ya, ada gabungan segi dan paralel ya, ada pertanyaan. Ya, jawab semampunya, sebisa kalian, jawab sebisa kalian ya. Apakah kalian sudah tahu jawabannya, sudah belajar di rumah atau belum gitu? Ya, langsung jawabannya silakan. Untuk 5 menit ini sudah 1 menit. HP-nya di silent ya. Sudah HP-nya. Ya, waktunya jalan kerjakan. Ya. Semampunya dijawab, misalnya nomor 1 saja silakan silakan. Nomor 2 saja yang bisa silakan. Jawab sebisanya saja. Waktunya bisa kita 1,5 menit lagi. Ya, jawab sebisanya ya.
Sudah? Sudah ya, waktunya habis. Jadi seadanya saja, tolong dikumpulkan sini. Ya, jadi di sini bagi yang punya kreativitas, dan karena kan saya tidak melarang kalian menggunakan setting atau HP. Jadi bagi yang punya ide untuk men-setting, bagus, ada idenya keluar kan untuk men-setting jawabannya. Nah, ya, coba. Ya sudah, pukul, cepat keras. Mana? Kembali tulisannya, bantu kumpulkan. Kita kelompok 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah. Pukul. Pakai Google Form ya, biar tidak mengumpul lagi. Sudah semuanya. Oke. Baik, silakan duduk kembali, kita lanjutkan ya. Jadi ini hanya tes awal untuk mengukur kemampuan kalian, apa yang kalian punya untuk saat ini dalam pembelajaran kita laksanakan. Nah, mengenai pentingnya belajar elastisitas, mungkin ada beberapa yang sudah tahu penting apa penggunaannya, ada yang belum. Jadi bayangkan kalian membeli sebuah shock breaker motor atau kasur spring bed ya. Nah, kalau kalian tidak tahu tentang elastisitas, ini spring bed ini apakah bagus atau tidak, dari melihat dari apanya tuh, dari keempukannya. Nah, kalau kalian tidak tahu elastisitas, nanti kalian beli spring bed ternyata tidak empuk, berarti elastisitas di dalam spring bed tersebut sudah tidak baik lagi. Jangan dibeli lagi kasur itu. Karena apa? Karena pegasnya sudah rusak. Jadi mungkin di situ pentingnya salah satunya. Atau kalian beli shock breaker motor, kalian mau beli yang bekas. Nah, mengukurnya bagaimana? Dengan menghitung elastisitas atau modulus yang kita terapkan pada hari ini. Nah, kita kan kadang tidak punya uang tuh beli shock breaker yang bekas, entah atau bagus atau tidak, kita tidak tahu. Kata teman bagus nih, masih bagus ya. Tapi kita punya alat ukur lain, yaitu dengan cara menghitung modulus-nya atau elastisitasnya. Itu pentingnya belajar elastisitas untuk kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Ini tujuannya yang akan kalian capai dan akan kalian pahami, yaitu kalian melalui diskusi dan praktek nanti kalian dapat menentukan hubungan antara gaya dan ketebalan panjang tegas, yaitu yang di soal kiri tadi. Nah, tujuan yang kedua, melalui diskusi dan praktek dapat menganalisis atau menentukan konstanta tegas. Nah, selanjutnya yang ketiga, melalui diskusi dan praktek kalian dapat menganalisis konstanta tegas yang susunannya seri dan paralel maupun yang campuran atau gabungan seri paralel. Jadi itu tujuannya pembelajaran hari ini. Ingat ya tujuannya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti atau dimulainya pembelajaran, di sini saya akan menampilkan beberapa gambar tentang benda-benda yang ada elastisnya. Nah, yang pertama apa itu? Papel. Yang kedua kasur panah. Yang ketiga kasur. Nah, selanjutnya kita akan menonton video ya, Nanti kalian lihat videonya, kalian analisis, kalian perhatikan. Oke, mungkin ini video anak-anak ya, jadi kalian lebih semangat ya untuk belajar. Nah, kita yang seksi HD, cepatkan saja.
iklannya ternyata sama ya. Memang YouTube gratisan tuh ada iklannya emang. Jadi yang premium kayak depannya. Nah di situ ada pegas. Pegas. Nah apakah dari video ini dan foto-foto tadi kalian pikirkan satu pertanyaan yang kira-kira berkaitan dengan tugas mengenai video dan foto tadi, foto dan video ini tuh. Nah, pertanyaan. Saya ulangi. Oke, selagi kalian menonton video, saya lupa mengambil kertas untuk menulis bentar. Saya ambilkan kertasnya untuk menulis pertanyaan. Oke, sudah ya menonton videonya dan sambil perhatikan analisis. Silakan kalian buat satu pertanyaan di kertas ini. Kalau sudah selesai nanti tempel di papan tulis ya. Ya, saya kasih waktu buat pertanyaannya 3 menit Pak. Cukup ya 3 menit. Buat satu pertanyaan yang berhubungan tentang elastisitas, yang berhubungan dengan materi hari ini. Ya, program satu pertanyaan. Apapun ya pertanyaannya, apa yang ada di kepala kalian silahkan ditanyakan. Nah, silakan ditanyakan apa yang ada di kepala kalian. Tanyakan apa? Saya kasih waktu 3 menit cukup. Ya, mungkin videonya sampai sini saja. Kalian lanjutkan untuk pertanyaannya. menit cukup, atau 5 menit, 5 menit satu pertanyaan. Ya, apa aja tanyakan, silakan, kan tidak ada di tulis nama tuh. Nah, jadi kalian bebas berekspresi, kalian tanyakan tentang kegalauan kalian mungkin, ya. Atau mau kita silakan juga di situ nih Bapak. Ya. Tapi sebenarnya udah cukup kayaknya tuh, udah cukup kayaknya. Kita pendekkan ya, harusnya kertasnya kecilan. Ya, tanya apa? Sudah, yang sudah tempel di sini. Ya, ini Pak ya. Boleh minta dua Pak. Oh, di sini. Silakan yang sudah mungkin ke program mewakili temannya nempel. Yang beberapa orang yang sudah mungkin bisa. Ada yang sudah tinggal di sini ya. Sudah semuanya
Nah, silakan tempel. Yang mau curhat silakan tulis itu curhatannya. Dan videonya boleh kan? Kita dibaca, kita akan membaca itu. Nah, kita baca rapi. Ya. Berapa sudah tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 18. Jangan tinggi-tinggi. Jangan baca yang tinggi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah semuanya, ya. Masih ada? Oh, ada yang dua kayaknya nih. Oke, jadi dari pertanyaan kalian ini, saya akan pilih satu untuk kita selesaikan bersama permasalahannya. Oke, jadi saya pilih satu-satu. Ini apa ini maksudnya ini? Apa fungsi dari pegas? Apa saja yang berhubungan dengan pegas? Hubungan dengan pegas saja. Apa hubungan hukum dan pegas? Mengapa mobil meloncat dengan sangat tinggi? Oke, kalau di kartun jadi sangat tinggi jadinya kan? Ya. Kalau kartun itu terlalu berlebih-lebihan biasa sudah ya. Berlebih-lebihan. Terus apa itu konstanta pada pegas? Kenapa pegas itu elastis? Kenapa pegas itu elastis? Pegas. Ya, kenapa nasi itu adalah makanan? Sepertinya ini seperti itu pertanyaannya. Kenapa nasi itu makanan? Ini kenapa pegas itu elastis? Ya. Jadi mungkin yang kita paling mungkin bisa kita pilih satu ya yang paling sesuai dengan materi. Semuanya sesuai dengan materi hari ini nih. Ya. Mungkin kita cari yang agak sulit ya, ini ya bagaimana cara mencari. Tapi ini sama dengan yang tadi nih. Nah ini bisa nih, apa yang dimaksud dengan hukum. Nah ini ya kita bisa pilih ini apa yang dimaksud dengan hukum. Karena dari yang tes yang tadi tidak ada kan, tidak ada tentang hukum. Nah ini tidak ada ya. Oke, jadi itu ya tidak ada tentang hukum. Jadi kita ambil permasalahan yang ini, apa yang dimaksud dengan hukum. Oke lanjut, kita akan membahas pembelajaran selanjutnya. Nah, permasalahan tadi sudah kita tentukan, yaitu permasalahannya apa yang dimaksud dengan hukum. Di bawah. Dan permasalahannya yaitu ini menentukan permasalahan. Dan selanjutnya membagi kelompok. Kalian sudah dibagi kelompok menjadi 5, sampai 5 yang 22. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 6 ya. Nah selanjutnya di sini saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi sesuai dengan data yang kalian dapatkan saat praktek atau virtual laboratorium, virtual lab. Ya, nanti kalian kerjakan. Ini saya akan bagikan KPD per kelompok. Kalian kerjakan per kelompok ya, kalian masing-masing. Ya, oke. Nah, setelah itu saya akan membagikan juga bahan ajar atau materi. Materinya saya bagikan di WA. Kalian cek WA-nya. Kalian bisa melihat di situ panduannya untuk
materi hari ini. Nah, jadi di sini setelah saya membagikan KPD bahan ajar, kalian lihat dulu itu, kalian pelajari materinya dan KPD-nya. Apabila ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tanyakan mengenai KPD dan bahan ajarnya. Silahkan pelajari dulu KPD-nya, silahkan kalian baca. Jangan diisi dulu ya, belum saya bagikan linknya, belum saya bagikan. Saya baru membagikan KPD nomor kerjanya. Saya berikan beberapa menit untuk membaca dan mempelajari KPD dengan ajar, mungkin 2 menit, 3 menit cukup. Baca ceritanya. Dari bahan ajarnya bacain materinya di situ. Materi tentang partisipasi dan hoax. Dari Pak, sudah paham semua ya? Tidak ada pertanyaan untuk KPD? Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai praktek yang akan kalian lakukan, yaitu praktek menggunakan virtual lab. Oke. Di sini saya akan menunjukkan caranya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nah, ini ya anunya, linknya saya bagikan dulu ya. Kita masih loading. Ini apa saja yang di laptop mama. Linknya sudah saya berikan. Jadi itu linknya Pikvalek atau laboratorium virtual, atau bahasa lainnya laboratorium online. Jadi kalian lebih mudah sekarang dengan kemajuan teknologi, kalian tidak disulitkan lagi dengan praktek langsung, tapi bisa dengan virtual lab sekarang. Ya, jadi di situ saya bagikan linknya, muncul depannya begini, seperti di depan. Klik saja pengantar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian centang yang kotak sebelah kanan kalian, yang gaya yang dikenakan, gaya pegas, posisi dan perpindahan. Nah, di situ kalian tentukan nilai konstanta pegas sesuai dengan yang tertera pada KPD, dan gaya yang dikenakan juga ditentukan sesuai dengan yang tertera pada LKPD ya. Selanjutnya kan ada 2 LKPD itu, ada 2 tabel. Tabel selanjutnya menggunakan 2 pegas. Yang ini, klik sebelah kanan yang pegasnya gambarnya 2. Yang ini ya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Tentukan pertama di situ saya lihat LKPD-nya.
Nah itu kegiatan 2 yang ini ada gambarnya kan. Di situ dicentang semuanya. Yang kotak sebelah kanan kalian semuanya dicentang. Terus yang dilihat apanya, yang ditanyakan dari tabel 2 yaitu pertambahan panjang pegas. Ini yang hijau di bawah nih. Ini yang hijau ya. Jadi seperti itu kira-kira praktiknya. Ya ada pertanyaan? Yang hasil itu yang warna hijau itu nggak yang Ya 0,152. Ya betul. Itu pertambahan panjang pegasnya. Kan bisa kalian lihat dari gambar itu. Ini pertambahannya nih. Ini kan pertambahannya nih. Ini pertambahan panjang pegas. Ya, Nah makanya dia segini panjangnya. Jadi yang di tabel itu yang ditanyakan pertambahan panjang pegas yaitu yang ini. Oke, kira-kira seperti itu cara prakteknya. Kita lanjut ke ada yang tanyakan lagi sebelum kita melakukan praktek? Oke, nah di sini kalian dengan kelompok kalian melakukan praktek yang sudah tadi saya contohkan dan mengisi LKPD yang sudah saya bagikan. Tolong isi semuanya dengan kerjasama kelompok ya, kerjasama timnya, kelompoknya masing-masing. Silakan, mungkin saya akan memberikan waktu 10 sampai 15 menit. Dimulai dari sekarang. Maka kerjakan. Mungkin salah satu bisa membuka toiletnya, yang satu mencatat, dan yang satu mungkin merangkum ya. Bagi tugas supaya cepat terselesaikan. Gimana? Ada kesulitan? tidak ada Pak. Ya. Yang mana? Yang mana? Dari yang dikenakan ini maksudnya beban yang naik, ya, gayanya yang naik. Tugas itu yang naik. Penting. Gaya pegas. Yang merah, Yang biru, yang biru ini, yang biru yang nilai yang ini bung ya. ikan pin nih. Berarti yang ini di sini. Oh yang ini. yang merah, Yang biru yang merah. itu ya tugas, yang abang itu yang ini owen nih dari yang anak. Oh hasil ceramahnya itu. Ya. Yang ditarik. Ini kan nih dihalangkan. Ini keterangan gaya pegas ada di sini. Biru kan, biru kan pegas. Nah berarti itu yang ini yang orang kayak gini itu nilainya. Ini 50 Pak sini. Ya. Bisa cek di sampai sini. Diberikan betul kan. Tapi ini lihat konstantannya berapa? Jangan sampai konstantannya ini berapa? Gayanya berapa? Nah kalau kesulitan pakai jari dari arah itu.
jepit di KPD langkah percobaan kedua. Mana? Langkahnya ulangi langkah kelima. Oh ini sudah ini kita tanda centang, sudah kan tanda centang semuanya kan ini. Cepat. Siapkan nilai konstanta progres 200 yang di atas, yang 400, yang di bawah. Nah, jadi udah baca itunya makanya. Pindah aja yang mati, artinya yang hijau tadi. Ini sekarangnya apa? Coba konstantanya berapa itu? 200. Yang di bawah 300. Gayanya sama 20. Ya, supaya menggunakan dua baru pakainya. Ya, oke ya. Ya, nanti selanjutnya kan 30, 40, 50. Ini tidak menanyakan lancar ya. Lancar atau orang pihak. Ini dengan singkat sudah. Ya, semangat dari pensi internet. Karena zaman sekarang sumber belajar tidak hanya terfokus dari gurunya ya. Kalian bisa mencari sumber belajar lain seperti internet, media YouTube, mungkin bahkan di TikTok. Silahkan cari media atau sumber belajar lain. Tidak hanya terpaku pada guru dan buku ya. Jangan terpaku pada guru dan buku. Kalian bisa cari sumber belajar bermacam-macam. Silahkan ada pertanyaan. Ya. Ya. Tapi lebih langkah-langkah kegiatan bisa kalian ikuti. Bila sudah dapat hasilnya isi. Memang yang dicari yang tadi. Ya. Ya, memang dicari yang itu. Tapi lebih bisa memahami langkah-langkah. Ya, mungkin supaya cepat pakai 2 HP. Yang satu mencari yang ini, yang satu mencari yang ini. Ya ada sebentar. Bagaimana? Di bisa Nah, kalau mau cepat kan pakai 2 HP, teman yang satu yang 400
satu yang 800, yang satu yang 50 Newton, mungkin pakai 2 HP secepatnya baru lagi nih. Ya silakan pakai frekuensi bagi tugas yang ini juga saudara. Gimana bulan sedikit ya bagi tugasnya yang nomor 100 yang berapa nih sampai kesimpulan sebenarnya ya DC semuanya DC. Yang kedua namanya yang mana? Bagi ini ternyata tidak cukup 15 menit ya, belum mulai waktunya, masih banyak yang belum selesai karena terlalu masih banyak soalnya. Ya dibagi di sini 40, 50. Frekuensinya bagi media. Nah, masih banyak itu ini tinggal selesai. Selesai, ini selesai. Dan ini saya juga sudah mulai. Ya, lagi. Ini jadi kurang ini. Jadi kemarin sampai 70.
bisa juga. Mungkin tadi yang omong tadi yang lebih besar kan itu aja juga bisa. Ini bacakan lagi. Nah, ini nanti kena bagiannya kalau ini mungkin ini aja untuk lain ini aja tidak semuanya ya. Enggak, dia itu bagi ini kelompok ini salah kamu satu, kamu dua seperti kelompok lain. Supaya cepat, kalau semuanya kan kalian kebanyakan. Mana yang selesai? Ya, kerjakan itu bagi supaya cepat. Mungkin nomor 1 si siapa, minggu siapa, minggu siapa. Ya, sampai ke kesimpulannya ya. Kesimpulan. Oke, silakan cari referensi baik di internet, YouTube, atau apapun yang bisa kalian. Kita belajar tidak hanya dari guru dan buku, kita manfaatkan media internet untuk hal-hal positif untuk belajar. Contohnya nah itu nah, mungkin yang lain cari kesimpulannya, yang lain cari yang itu mau tugas itu. Nah, itu berat kan? Berat. Sudah kalian isi tabelnya, ya kan? Sudah selesai semua tabel? Sudah semua, tinggal mengolah data, yaitu yang bagian selesai. Nah, kalian kerjakan sampai nomor berapa itu? Sampai nomor 8 kan? 6. Sampai nomor 6, terus ada tugas akhir dan ada kesimpulan. Silakan kalian olah datanya, kalian jawab desainnya. Saya berikan waktu beberapa menit lagi ya, untuk mengolah data dan desain. Oke, di sini sudah sampai misalnya kesimpulan. Desainnya belum habis ya, mungkin yang mudah dulu dikerjakan dulu ya. Ada yang sudah selesai? Ada? Ini kita
yang mungkin saya pikir waktu 5 menit lagi ya, 5 menit lagi untuk menyelesaikan semuanya sampai esai dan kesimpulan dari kelompok kalian masing-masing ya tentunya. Ya ini tinggal sedikit lagi. Nah ini masih banyak nih. Ayo. Ngumpet. Bagi-bagi tugas. Ya, 3 menit lagi. Ayo. Yang lagi. Untuk selesai, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan mempresentasikan hasil praktiknya. Ya, ini sudah mau habis. Sedikit lagi. Ini juga. Ini sudah selesai. Tinggal yang tugas itu. Nah, di sini banyak. Oke, di sini juga masih lumayan ya. Oke, mungkin sudah habis ya waktunya. Sudah ya, sudah selesai, sudah habis waktunya. Sekarang kita sesi apa selanjutnya? Presentasi. Ya, di sini kita membuka diskusi. Nanti kelompok lain presentasi, terus ada sesi tanya jawab, yaitu satu pertanyaan saja kelompok lain untuk bertanya kelompok yang presentasi. Nanti kelompok presentasi menanggapi, setelah itu selesai. Dan yang dipresentasikan tidak semuanya, nanti dibagi ya. Nanti bagian kelompok ini dapat bagian ini, misalkan ini bagian ini. Jadi supaya tidak lama dan tidak menghabiskan banyak waktu, jadi kita bagi yang presentasi nomor berapa saja. Oke, mungkin pertama yang presentasi kelompok yang paling dekat dulu. Kelompok apa nih? 1. Nah, sudah kelompok 1. Jadi kelompok 1 presentasikan yang tabel 1 saja. Ya, yang tabel 1 saja, presentasikan hasil percobaannya. Saya berikan waktu 5 menit. Tolong ya teman-temannya yang lain. Sebelum kita mulai presentasi, teman-teman yang lain untuk tugas yang LKPI tadi sudah dulu, jangan dikerjakan lagi. Sudah dulu, sudah selesai, waktunya sudah habis. Jadi untuk yang lain tolong fokus mendengarkan temannya yang presentasi. Ya. Oke, untuk itu kita lanjutkan presentasi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Maka jangan apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romiddin dari kelompok 1, ingin
Tabel 1. Konstanta pegas 200 Newton per M. Gaya yang dikenakan 20 Newton. Gaya pegas 20 Newton. Yang didapat ya, yang diputuskan 20. Konstanta pegas 200 Newton per meter. Gaya yang dikenakan 30 Newton. Gaya pegas 30 Newton. Konstanta pegas 200 Newton atau meter. Gaya yang dikenakan 40 Newton. Gaya pegas 40 Newton. Konstanta pegas 200 N per M. Gaya yang dikenakan 50 Newton. Gaya pegas 50 Newton. Konstanta pegas 300 Newton per M. Gaya yang dikenakan 20 Newton. Gaya pegas 20 Newton. Konstanta pegas 300 N per M. Gaya yang dikenakan 50 Newton. Gaya pegas 50 Newton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok lain yang ingin bertanya mengenai hasilnya tadi. Saya persilakan kelompok lain untuk menanggapi satu pertanyaan. Ya, ada tanggapan? Ya, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama dan kelompok. Nah, yang lain yang menanggapi. Tanya ke kelompok 1. Ya. Apa itu elastisitas? Nah, betul. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 5. Menanggapi ya. Masakan kelompok 1 untuk menanggapi. Yang dimaksud dengan hukum elastisitas? Ya, elastisitas terdapat hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, kesamaan panjang pegas akan berbanding lurus. Benar apakah kelompok 5 puas dengan tanggapannya? Nah, oke. Bagi apa dulu untuk kelompok 1 yang betul? Terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke belakang saja, kelompok 5 ya. Silakan presentasikan tabel kita yang dekat-dekat sini dulu. Tabel yang kedua ya, presentasi tabel yang kedua, silakan kelompok 5. Waktu dan tempat saya silakan, waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke. Ya, presentasi saya. Ya. Pemerintahan. Ya, silakan untuk kelompok lain yang mungkin ada menanggapi atau memberi masukan pertanyaan. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan ya, mungkin memberikan masukan, saran atau apa gitu kan. Silakan kelompok lain apakah ada memberikan pertanyaan kan? Mana ada? Ya, silakan. Kenalkan diri dan kelompok. Perkenalkan, saya Tinggi dari kelompok 3 ingin bertanya Ingin bertanya ya. apa yang dimaksud dengan elastisitas hukum Hooke. Nah itu ya, berarti yang kalian tadi apa kalian tanyakan tadi ya? Yang kalian tanyakan tadi mungkin silakan kelompok 5 untuk menanggapi. Ya. Oke, kita berikan waktu dulu untuk kelompok 5 yang menanggapi tentang pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan elastisitas hukum Hooke? Dalam elastisitas terdapat hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Ya, jelas. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu tanggapannya. Terima kasih atas tanggapan dan saran masukannya untuk kelompok lain tadi juga. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 5, kita berikan hapus dulu. Oke, selanjutnya presentasi kelompok ini yang tengah ya. Ini kelompok berapa nih yang tengah nih? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Kita berikan kesempatan yaitu nomor 1 sampai nomor 3. Esai nomor 1 dan sampai nomor 3. Atau bagaimana? Oke, nomor 1 dan nomor 2 ya, silakan. Akan presentasikan untuk yang kelompok tadi 2 ya, nomor 2 yaitu esai yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan presentasikan hasil hasil prakteknya tadi, waktu dan tempat ya. Silakan kita berikan waktu 5 menit. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengawasan. 1. Berdasarkan data pada tabel 1, bagaimana misalnya nilai gaya pegas sebutnya gaya yang dikenakan pada pegas semakin besar. Jawabannya, besar gaya pegas sesuai dan gaya yang diberikan pada pegas akan bertambah. Besar nilainya mengikuti gaya yang diberikan pada pegas. 2. Apakah perbedaan jenis pegas yang ditentukan oleh perbedaan nilai persentase pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Jawabannya berpengaruh karena semakin besar persentase pegas yang diberikan maka semakin besar terhadap nilai gaya pegas. Oke. Ya. Saya kiri, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan masukan, saran, nasihat dan lain sebagainya. Silakan, lengkap ya waktunya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana Nama siapa? nama saya Ahmad Ya. dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang pegas X dengan gaya yang bekerja pada X? Terima kasih. Oke. Masukan, menanggapi. Dari kelompok. Jika gaya yang bekerja pada pegas semakin besar, maka biaya panjang pegas akan bertambah karena berbanding luas. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ya, kita berikan hapus dulu untuk kelompok 2. Jadi di
menanggapi selanjutnya kelompok 4 yaitu poin nomor 3 sampai nomor 6. Ya, bisa? Presentasi poin nomor 3. Oke, langsung nomor 4 mungkin ya. Poin nomor 6. Oke, lanjut silakan. Bisa baca. Kelompok lupa lagi. Kelompok 4. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan, saya ingin waktu 5 menit. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kelompok 4 bagaimana hubungan antara persamaan panjang pegas delta X dengan nilai konstanta pegas. Nah, jadi jawabannya maka nilai persamaan panjang pegas akan bertambah. Nomor 5, jika persamaan panjang pegas dinyatakan sebagai delta X, gaya yang bekerja sebagai F dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Jadi jawabannya di sini persamaan matematika adalah F sama dengan K dikali delta X. Nomor 6, pada pegas dengan konstanta 200 Nm/m, perkiraan berapa nilai pertambahan panjang jika pegas ditarik dengan sebesar 100 Nm? Jawabannya X sama dengan gaya diberikan dibagi konstanta, X sama dengan 100 dibagi 200, hasilnya 0,5 meter. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 4. Ya betul ya kelompok 4 ya? Ya sudah. Oke, silakan diberikan kesempatan untuk kelompok lain menanggapi pertanyaan dan sebagainya. Silakan nih kelompok 8, nama jangan lupa. Perkenalkan, nama saya ini dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 4. kelompok 4. Silakan. Sebutkan contoh kasus elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kelompok 4 untuk menanggapi. Pertanyaannya tadi elastisitas dalam sehari-hari ya. Silakan. Saya Danda mewakili kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Contoh kasus elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang anak bermain ketapel dan meletakkan batu di karet ketapel, lalu ketapel ditarik dan dilepaskan, dan karet ketapel akan kembali ke posisi semula. Oke, berarti kembalinya bentuk benda ke posisi semula itu adalah salah satu dalam kasus elastisitas. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih atas tanggapannya dan presentasinya untuk kelompok 4. Kita berikan atas untuk kelompok 4. Terakhir kelompok apa nih? 65 aja. Ya, kelompok 3 silakan. Kesimpulan kah? Presentasi kesimpulan? Atau? Oke. Ini? Ada. Ini ada. Silakan presentasikan hasil prakteknya kelompok 3. Waktu dan tempatnya silakan, saya berikan waktu 5 menit. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya adalah Tinggi dari kelompok 3 yang bertanya. Terima kasih. Ya, lanjut. Saya ingin mempresentasikan pendapat kami tentang kesimpulan. Yaitu 1. Gaya pada pegas dan tambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Untuk yang kedua, semakin tinggi nilai pertambahan panjang pegas, maka semakin besar gaya yang bekerja. Untuk rumus hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. Ya, sekian, terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari hasil percobaannya. Selanjutnya saya persilakan kelompok lain apakah ada yang menanggapi, bertanya atau memberi masukan, saran, nasihat dan sampai hidup mungkin. Silakan. Ada kan? Ada ya, silakan langsung saja. Nama saya Elena. Ya. Saya dari kelompok
contoh kasus elastisitas dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin tadi kalau contoh yang berbeda ya, tadi sudah tabel. Yang lain apa kira-kira? Perkenalkan, saya Lisa, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Seorang anak bermain ketapel Mungkin contoh lain ada? Tadi sudah tabel. Contoh elastisitas yang lain, benda lain. Apa contohnya? Kan banyak contohnya tuh. Ringmet, lain ketapel. Anak panah. Ya. Ada? Contoh yang lain? Silakan sebutkan. Ya, mungkin disebutkan saja, tidak masalah. Tidak perlu dijelaskan. Gimana? Sudah mana waktunya ini? Sudah mau habis. Ya, mungkin contoh-contohnya kan kita sehari-hari kerja apa aja, mungkin kayak gitu pertanyaannya kan? Ya, contoh kehidupan sehari-hari selain ketapel apalagi? Tadi di video tadi apa aja, di foto tadi apa aja? Ya, makan. Tanya. Jawabannya adalah seorang anak yang bermain di kasur. Dengan begitu, anak itu akan menindih kasur tersebut Ya, sehingga kasur tersebut akan menjadi pipi dan kembali ke bentuk semula. oke, baik. Terima kasih. Kita tanggap aja dari kelompok 3 ya. Jadi tadi contohnya yaitu kasur. Terima kasih presentasi dan pertanyaannya dari kelompok 3 dan kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Sesi diskusi tanya jawabnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu mengenai materi hari ini. Apakah ada yang ingin dari yang kalian pelajari tadi dari LKPD, dari materi yang saya berikan di bahan aja kan ada tadi kan yang saya bagikan kan materinya, tolong di bahan aja ada, LKPD ada. Nah dari yang tadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekali lagi saya tanyakan apakah ada, bilanya ada silakan tanyakan. Yang kurang paham mungkin mengenai elastisitas, ya saya berikan kesempatan. Apakah ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, sudah paham semua. Oke, kalau tidak ada kita lanjut mengenai presentasi dan praktek tadi. Jadi mungkin saya lihat praktek tadi sudah bagus, semuanya sudah bekerja sama. Hanya saja kalian masih kurang bisa efektif membagi waktu. Maksudnya apa? Dari soal yang saya berikan waktu sekian menit. Seharusnya kalian sudah bisa memanage waktunya untuk menyelesaikan soal tersebut. Misalkan soal 10, kalian harus bagi dengan tim kalian, teman-teman kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Bagaimana caranya agar dalam waktu sekian menit selesai. Nah, jadi lain kali harus bisa lebih mengatur waktunya agar tepat gitu ya. Oke, mungkin itu dari hasil presentasi dan presentasinya dan hasil prakteknya. Selanjutnya, nah di sini saya akan memberikan kalian untuk menjawab pertanyaan pada awal pembelajaran, yaitu apa? Tentang apa? Masih ingat pertanyaannya? Ada yang masih ingat? Sudah ya, mungkin diingat. Saya kembalikan ke halaman awal. Nah ini kira-kira apa? Silahkan kalian jawab pertanyaannya. Bentar saya lihat dulu.
ditegangkan, dilakukan atau ditarikan. Ya, terus yang selanjutnya nomor 2. Saat menggunakan jenis rambut lebih banyak, maka konstanta yang diberikan akan semakin besar. Jadi yang nilainya sedikit, akan otomatis maka konstantanya akan lebih sedikit. ya lebih sedikit atau lebih kecil. Terus selanjutnya yang ini pertanyaan yang kita sudah pilih di awal tadi. Yang dari kertas ini kan kita pilih satu pertanyaan tuh. Nah, ini apa yang dimaksud dengan hukum Hooke? Tadi sudah. Apa tadi? Ada yang bisa menjawab? Tadi saya rasa di kelompok sini juga sih. Semuanya dan ada yang jawab. Terus di sini kelompok kembali tadi. Nah kan? Ya mungkin silakan ada yang ingin menjawab pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kalian tadi sepertinya. Ya silakan. Coba. Pak, jika Ya silakan. Siapa nih? Ini silakan coba. yang nama saya ini dari kelompok 5. Jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas kapasitasnya, pertambahan panjang pegas akan dibagi lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Ya, jadi ingat itu yang hukum Hooke sudah tadi disampaikan oleh teman kalian. Selanjutnya kita berikan dulu aplaus pada yang sudah menjawab pertanyaan tadi. 20 menit mungkin saya akan sampaikan beberapa penguatan mengenai hukum Hooke. Di sini ada 2, yaitu hukum Hooke dan senam pegas. Ini cepat saja. Nah, di sini juga sudah saya sampaikan saya tampilkan hukum Hooke, yaitu menyatakan hubungan antara gaya F dan yang menggunakan pegas dengan pertambahan banyak gas pada daerah elastisitas gas, atau bisa juga kita merumuskan F sama dengan Kx gaya pada pegas sama dengan konstanta dikali pertambahan panjang. Nah, selanjutnya senam pegas terbagi menjadi beberapa ya, ada seri dan ada paralel, dan gabungan antara keduanya yaitu seri dan paralel. Seperti ini kalian bisa melihat contohnya, ini senam pegas seri, jadi itu paralel, dan ini pegas biasa yang satunya. Nah ini contohnya pegas seri. Ini adalah analisis atau perhitungannya untuk menentukan konstanta pegas seri ya. Selanjutnya yang paralel tinggal ditambahkan. K1 tambah K2 tambah K3. Konstanta 1, K2, K3. Sedangkan susunan pegas seri paralel kalian lihat bawah diperoleh dengan mengkombinasikan pegas yang seri dengan susunan pegas yang paralel, dan perhitungannya juga dikombinasikan. Maksudnya kita bisa hitung dulu susunan pegas serinya, lalu yang paralelnya maupun kebalikannya kebalikannya seperti itu. Nah, di sini mungkin saya berikan contoh video lagi. Sebentar saja videonya, mungkin beberapa menit untuk melihat contoh. Penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari ya. Tekan lagi nih. Sabar ya. Maklum kalau tidak ada iklan tidak ada. Penerapan gas dalam kehidupan sehari-hari, sampai ke motor.
untuk meredam guncangan fungsinya. Selanjutnya timbangan untuk bobot dan badan. Oke. Nah, kalau juga busuk panah, cuma jangan sembarang memakai busuk panah ya, bahaya. Ini juga bahaya. Papel, suket, Oke, jadi itu perhatian dan pada saya. Ini mungkin kalian ada contoh lain lagi, silakan nanti kan yang teman-temannya dibuat. Oke, kita kembali ya. Ini. Nah, di sini saya akan memberikan selanjutnya yaitu penutup. Nah, di sini kegiatan penutup kita sudah di ujung pembelajaran. Di sini karena saya ingin kalian menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini siapa? Ya, siapa? Oke. Silakan yang menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, saya kemudian dari kelompok 1. Ya, kesimpulan yang saya sampaikan tentang Hok. Hok adalah gaya pegas yang sama dengan konstanta pegas dikali pertambahan atau F sama dengan AX. Susunan pegas terdiri dari susunan pegas seri, paralel, dan gabungan seri paralel. Itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Oke, jadi pembelajaran hari ini saya sudah menerapkan pembelajaran yaitu yang diskusi, ada diskusinya kan, ada tanya jawab, ada media IT-nya yaitu apa? Teknologinya, tidak hanya pakai buku, tidak hanya dari guru, kalian juga bisa cari jawaban di internet, dan salah satunya praktek dengan menggunakan virtual laboratorium. Nah, dari hasil pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, membosankan, atau merasa pembelajaran hari ini baru atau bagaimana? Apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ayo, apakah mungkin menurut pertanyaan simpel seperti ini, apakah pembelajaran hari ini sudah baik dan menyenangkan? Nah. Baik dan menyenangkan, baik Dan mungkin baru gitu ya, karena menggunakan media seperti internet dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, nah, mengenai untuk melihat pencapaian kalian mengenai pembelajaran hari ini, maka di sini akan saya berikan tes lagi, ya, berikan tes lagi. Akan saya berikan tes mengenai materi yang tadi sudah kita pelajari. Ya, saya mungkin berikan waktu sekitar 5 menit. Ya, silakan. Saya berikan pertanyaannya yang tadi yang awal. Kalian masih ingat? Yang ini. Ya, oke, silakan. Saya berikan waktu 5 menit. Ya, saya berikan lagi untuk melihat apakah ini kan ada yang menjawab baru satu nih. Coba saya lihat ya. Nah, ini ada yang baru jawab satu soal dia. Sekarang saya berikan lagi apakah kalian sudah lumayan bisa menjawab tiga-tiganya atau bagaimana. Sekarang saya berikan waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Oke, cepat bahasa. Nanti lain kali saya pakai media seperti ujian aja ya, pakai apa? Google Form. Ya, nanti saya belum berikan pertanyaannya seperti itu. Jadi ya
Ya, satu-satu. Ya. Silakan, saya tunggu. Ya. Ya. Sudah terlihat ya. 5 menit. Saya berikan lagi pertanyaan yang di awal tadi, apakah sudah ada peningkatan? Jawabannya seperti itu. Ya. Apakah ada peningkatan dari sebelum kalian belajar dengan sudah? Atau yang kalian pertama menjawab tadi dengan yang kedua ini? Apakah ada perbedaan? Silakan. Diulang saja. Jadi satu soal kita 1 menit setengah. Kita 1 menit setengah. Satu soal. Mana sudah jawab? Itu jawab. Yang 1, 2, 3, 5 menit saja waktunya. Karena waktunya kita sudah habis. Jadi waktunya tidak panjang.
Gimana? Ya, lihat sudah memberikan ya, ada yang jawab nomor 2 ya, ada yang nomor 3, saya terlihat di sini. Nomor 2, nomor 3 ada. Oke, sampai lagi bukunya. Tolong. Just 1 minute. Again, ada 1 menit lagi. Kita lebih sedikit pada jam 1:30 ya. Beban, jadi timbang badan. Oke, kita kelas 5 detik lagi. Siap-siap dikumpulkan, 10 detik lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5. Nah, 2. Ayo, sudah selesai. 2, 1,5. Sudah selesai. 1/4. 1/4. 1. Detik. Jadi nanti saya akan lihat perbedaan antara sebelum dan sudah. Itu. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan tes programnya, kalau gitu. Oke. Jadi kita materi selanjutnya tentang fluida statik. Ya, tentang fluida. Fluida itu air. Statik itu diam, jadi air yang diam. Kalau pelajari di rumah, untuk materi selanjutnya. Nah, terus terakhir mungkin ada yang salah kata dari saya yang kurang bagus, yang mana yang bagus silahkan diambil, sebagai contoh yang tidak bagus silahkan dibuang, dan